telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga hidup kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang mengurapi pembacaan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Sabtu tanggal 3 Januari 2026. Saya mau ajak saudara kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, yang pada hari ini memiliki tema sesuatu yang lebih penting. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Izinkan saya membaca yang dari ayat 33 sampai 34 yang berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, perenungan kita pada hari ini saudara, setiap hari kita berhadapan dengan kebutuhan hidup seperti makan, minum, pakaian, kesehatan, pekerjaan, dan masa depan, dan lain-lain. Kekhawatiran sering muncul karena kita merasa kebutuhan itu harus kita penuhi dengan kekuatan sendiri. Namun Yesus mengingatkan bahwa hidup kita lebih berharga daripada daftar kebutuhan yang kita pikirkan setiap hari. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada semua kekhawatiran itu, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita menempatkan kerajaan Allah sebagai pusat perhatian dan prioritas tertinggi,
Tuhan sendiri berjanji untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan memanggil kita untuk hidup bukan dalam kecemasan, tetapi dalam penyerahan dan kepercayaan. Beberapa ayat pendukung yang meneguhkan pengajaran ini sebagai berikut. Dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." 1 Petrus 5 ayat 7 bahkan berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Mengapa kita tidak boleh fokus pada kekhawatiran hidup? Karena yang pertama, kekhawatiran menjadikan kita terjebak pada hal yang tidak utama. Saudara dapat membaca dalam Matius 6 ayat 25-27. Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir." Bukan karena kebutuhan itu tidak penting, tetapi karena kekhawatiran tidak dapat menambah sehari pun dalam hidup kita. Kekhawatiran membuat kita sibuk mengatur hal-hal kecil, sementara kita melupakan hal besar yang menjadi tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus mengingatkan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Yang saudara baca di dalam ayat yang ke-25. Artinya, jika Tuhan telah memberi hidup, Dia pasti sanggup menyediakan apa yang diperlukan untuk menopang hidup itu. Hal kedua, Tuhan sanggup memelihara kita. Saudara dapat membaca dalam Matius 6 ayat 28-32. Yesus menunjukkan pemeliharaan Allah melalui burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Burung tidak menabur dan tidak menuai, tetapi dipelihara. Bunga tidak bekerja atau meminta, tetapi Allah menghiasinya dengan keindahan yang melebihi kemuliaan Salomo. Jika ciptaan kecil saja dipelihara, berapa lebih lagi Tuhan memelihara kita. Manusia yang diciptakan segambar dengannya. Dapat saudara baca dalam Mazmur 37 ayat 25. Kebenaran ini menguatkan bahwa Tuhan yang menyediakan hidup juga akan menyediakan kebutuhan kita. Hal yang ketiga, prioritas hidup orang percaya adalah kerajaan Allah. Saudara dapat membaca dalam Matius 6 ayat 33. Ketika kerajaan Allah menjadi prioritas utama, hal-hal lain yang kita butuhkan akan ditambahkan. Bukan berarti Tuhan memberi semua keinginan, tetapi Dia pasti menyediakan apa yang benar-benar kita perlukan. Untuk hidup ini berarti menjadikan kehendak Tuhan sebagai tujuan hidup, menempatkan nilai-nilai rohani di atas nilai-nilai duniawi. Hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan pengabdian kepada Allah. Dalam Mazmur 34 ayat 10 berkata, "Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik." Nah, hal keempat, hari ini cukup untuk hari ini. Dapat saudara baca dalam Matius 6 ayat 34. Yesus menutup ajaran ini dengan berkata, "Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Ini bukan berarti kita tidak boleh merencanakan hidup, tetapi kita tidak boleh hidup dikuasai kecemasan. Tuhan bekerja sehari pada satu waktu, dan kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir setiap hari. Namun Yesus mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar kebutuhan fisik, karena ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran, mengutamakan kehendak Tuhan, dan hidup mencari kerajaannya, maka Tuhan sendiri yang akan menambahkan dan menyediakan apa yang kita perlukan. Dia setia, Dia tahu, dan Dia peduli. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang memberikan kami peringatan bahwa segala kekhawatiran harus kami serahkan kepada Tuhan, karena Dialah yang akan menyertai semua apa yang kami perlukan perjalanan hidup kami, karena fokus hidup kami hanya pada kerajaannya dan kepada kebenarannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.